Ibtu Muh Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Muh Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah, Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Mohsoleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idris memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa.
Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, jelas jaksa. Di sisi lain, jaksa mengungkapkan hal meringankan yang membuat Supriyani dituntut bebas seperti bertindak sopan selama persidangan. Lalu, Supriyani telah mengajar selama 16 tahun di SDN 4 Baito hingga sekarang. Kemudian, jaksa juga menganggap terdakwa masih memiliki 2 orang anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Selanjutnya, Supriyani juga tidak pernah dihukum. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana, ungkapnya. Kedua, sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, ujar JPU. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana, ungkapnya. Kedua, sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, ujar JPU. Kendati dituntut bebas, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengungkapkan pihaknya mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pledoi. Sidang pledoi tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Kamis tanggal 14 November tahun 2024 mendatang. Menurut Andri, pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas karena alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, kata Andri. Oleh karena itu, pihak kuasa hukum Supriyani tetap melanjutkan persidangan pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika merujuk pada tuntutan jaksa, maka hal itu sesuai dengan keinginan dari pihak kuasa hukum Supriyani. Andri menuturkan tuntutan itu sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurutnya, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Kami berharap berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak ada bukti yang membuktikan Ibu Supriyani telah melakukan pemukulan, katanya, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Sehingga kami berharap JPU bisa menuntut bebas Ibu Supriyani, lanjut Andri Darmawan menambahkan. Mencuat wacana Supriyani guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan dimudahkan sebagai PPPK. Supriyani adalah terdakwa kasus penganiayaan murid SD kelas 1. Sementara kabar perdamaian Supriyani dengan keluarga korban terdengar ke telinga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Mukti. Hanya saja, Supriyani memutuskan untuk mencabut surat damai yang sebelumnya telah ditandatanganinya karena keterpaksaan. Supriyani diduga menganiaya anak didiknya yang merupakan anak seorang polisi, Aibda Wibowo. Sementara itu, Mukti mengaku sudah mendapat kabar bahwa kasus yang menyandung Supriyani sudah rampung.